Selamat berjumpa kembali, saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-24 tahun A. Dendam kesumat, amarah, racun kehidupan. Setiap orang itu unik, karakter kita pun berbeda-beda. Tidak ada orang yang persis sama, walaupun mereka kembar. Sikap, sifat, dan kelakuan setiap orang berbeda. Tingkat pengenalan diri setiap orang juga berbeda-beda. Ada orang yang sungguh mengenal dirinya, dan ada orang yang kurang mengenal, bahkan tidak mengenal dirinya. Diri kita sesungguhnya terus berada dalam proses untuk menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Ini bisa terjadi kalau kita sungguh menyadari karakter diri sendiri dan terbuka terhadap masukan konstruktif dari orang lain. Diri kita harus sungguh menjadi tuan atas diri kita. Kita menghidupi hal-hal baik yang kita miliki dan mengurangi, memperbaiki, atau menghindari yang negatifnya. Untuk setiap pribadi selalu ada ruang untuk membaharui diri agar menjadi semakin baik. Peringatan Putra Sirak. Ada hal yang sungguh merusak kehidupan manusia, yaitu dendam kesumat dan amarah. Itu bisa kita baca dalam kitab Putra Sirak bab 27 ayat 30 sampai bab 28 ayat 1 sampai 9. Sejatinya kedua hal ini akan merampas kedamaian dan sukacita. Ia menukar rasa damai dan sukacita itu dengan hal yang tidak menggembirakan. Semangat berbela rasa dari seseorang ditukarnya dengan benci, iri, dan dengki. Ini adalah racun maut bagi kehidupan yang membuat orang kerdil bahkan sakit serta umur pendek. Putra Sirak membahasakannya, dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan dan orang berdosalah yang dikuasainya. Itu bisa dilihat dalam kitab Putra Sirak bab 27 ayat 30. Hal ini sungguh benar. Bahkan ilmu psikologi dan ilmu kesehatan modern mengingatkan, sekarang banyak orang sakit bukan karena virus, bakteri atau penyakit, tetapi orang sakit karena orang memiliki dendam kesumat dan amarah yang tak pernah selesai. Orang sakit karena dikerangkeng oleh hal-hal negatif yang disimpannya. Orang sakit karena ada beban yang tidak bisa ia tinggalkan. Caranya agar orang sungguh sehat selain menjaga kesehatan biologis, mestinya seseorang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga. Bisa dibaca dalam kitab Putra Sirak bab 28 ayat 1. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangi jumlah dosa. Itu disampaikan dalam kitab Putra Sirak bab 28 ayat 8. Itu nasihat yang menarik yang diberikan oleh Putra Sirak kepada kita. Hati yang damai akan selalu mengusahakan damai dalam kehidupan setiap hari. Hati yang kehilangan damai selalu menciptakan ketidaktentraman dalam hidup bersama. Bahkan lebih keras, Putra Sirak menegaskan, orang yang berdosa mengganggu orang yang bersahabat. Mengganggu orang yang tak berdosa. Melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Itu diceritakan dalam kitab Putra Sirak bab 28 ayat 9. Mari kita hindari dendam kesumat, amarah, dengki, dan iri dalam hidup setiap hari. Selanjutnya kita mendengar pertanyaan, berapa kali harus mengampuni sesama? Perbuatan dosa adalah salah satu realitas kehidupan. Dampak perbuatan itu bisa individual pun sosial. Kadang kita mendengar orang bertanya atau mengeluh, sampai berapa kali saya harus memaafkan seseorang atau mengampuni dan mau mengerti dengannya.
Orang bertanya seperti itu karena kesal dengan kenyataan sosial yang dihadapi. Ternyata jauh sebelumnya, Petrus sudah menanyakan hal yang sama kepada Yesus. Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali ya aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Pertanyaan Petrus ini sungguh menarik karena bersentuhan langsung dengan kenyataan hidup setiap hari. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itu artinya apa? 70 kali 7 kali. Pertama, mengampuni orang tanpa batas. Memang jalan untuk bisa mengampuni bukan dengan menghitung sudah berapa kali kita mengampuni orang yang berdosa atau yang bersalah kepada kita. Tetapi lebih pada menghitung sudah berapa kali kita gagal untuk mengampuni orang lain secara tulus dan ikhlas dalam keseharian kita. Kecenderungan manusiawi kita yaitu menghitung sudah berapa kali kita mengampuni atau bahkan berbuat baik kepada orang lain. Dengan menghitung mengampuni yang kita berikan kepada orang, dengan itu pengampunan kita menjadi terbatas. Kita harus belajar untuk mengampuni tanpa batas. Yang harus kita hitung yakni berapa kali kita gagal untuk mengampuni orang lain dengan tidak ikhlas. Dengan itu melahirkan semangat untuk bisa mengampuni lagi dengan lebih baik. Kedua, mengampuni orang tanpa syarat. Dan ketiga, mengampuni orang kapan saja. Karena itu mengampuni sesamamu 70 kali 7 kali artinya mengampuni tanpa batas, tanpa syarat, dan kapan saja. Yesus menjawab Petrus dengan ajakan untuk berlangkah jauh melebihi hasrat manusiawi kita yang mempunyai kecenderungan untuk membalas dendam. Perbuatan kasih itu harus tanpa batas. Melakukan kebaikan harus jangan dihitung. Yang perlu dihitung, yang perlu dibatasi dan dikurangi, dan bahkan harus sampai tidak melakukannya lagi adalah perbuatan dosa. Kita harus menghitung dan mengidentifikasi dosa kita. Itulah jalan untuk memutus mata rantai dosa, mencabut akar dosa, dan memerangi hasrat untuk berdosa. Benar bahwa segala sesuatu itu bermula dari pikiran. Sukses atau gagal, hidup baik atau berdosa juga mulai dari pikiran. Mari kita melawan pikiran negatif dan pikiran dosa kita setiap saat dengan penuh kesungguhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena bersama Tuhan segala sesuatunya menjadi mungkin. Mari kita ikuti dan hidupi apa yang Santo Paulus nasihatkan. Hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai 9. Mari saudara dan saudariku kita terus menghindari dendam, kesumat, amarah dan dengki dalam hidup setiap hari. Karena itu adalah racun kehidupan. Tuhan memberkati.